Sebelum ke video materi, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan notifikasinya biar nggak ketinggalan dari video lainnya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Pixellab ya. Kita boleh hapus aja untuk new text-nya. Nah, dan di klik tanda plus ini ada menu dari tools, ada teks atau mungkin dari stiker, shapes, atau mungkin menambahkan gambar ya. Boleh dari ini. Kita coba untuk menambahkan teks. Jadi kita boleh ketik untuk percobaan. Nah, kalau boleh kita tarik ke tengah ya. Nah, di sini kita boleh klik yang tanda A ya di bawah. Nah, di sini ada simbol mau diedit atau mungkin mau dihapus. Ada mengcopy. Kalau mengcopy berarti jadi 2 ya. Nah, di sini ada untuk menengahkan ya. Jadi relative positionnya jadi di paling tengah. Nah, ini ada size. Jadi biar bisa diperbesar untuk teksnya. Nah, di sini kita boleh mengganti warna. Di sini ada disediakan juga warna color biasa dan juga color yang gradients. Jadi bebas ya, kalau mau menggunakan warna color yang biasa, kita boleh mengedit di sini. Kita atur aja untuk mungkin bisa menggunakan kata kunci dari warna. Biasanya kan mungkin ada seseorang atau teman yang men-share palette warna, boleh diklik dari situ untuk menggunakan dari kata kunci. Nah, di sini ada untuk menambahkan tekstur. Jadi tekstur itu kita bisa mulai menggunakan gambar. Jadi nanti di dalam teksnya itu ada gambar ya. Nah, setelahnya kita boleh ke menu max. Jadi ini buat memotong teks ya. Kalau misalnya mungkin mau ditambahkan dengan gradients, jadi teksnya kita udah salin dulu, baru yang atas kita boleh max potong ya. Boleh mau dipotong mau seperti kayak gimana. Misalnya contohnya ini kita ke atasin dulu. Nah, baru kita atur dengan posisi seperti ini ya. Ini hanya contoh aja. Ini kalau di Instagram saya ini pasti ada, jadi kakak bisa lihat contohnya dari Instagram saya yang kelas desain iklan ya. Nah, selanjutnya di sini kita ada pemilihan font. Nah, di sini font yang disediakan dari aplikasi Pixellab-nya langsung ya, jadi nggak perlu berbayar atau download lagi. Nah, kalau udah di sini kita boleh memperbesar atau mempertebal ya. Jadi di sini ada untuk miring atau bergaris bawah. Kalau misalnya enggak jadi, kita klik yang T silang itu. Nah, di sini ada bending. Jadi di sini kita boleh teksnya itu menjadi memutar, entah mau ke bawah atau mutar ke atas. Ini sesuai dengan keinginan aja ya. Nah, kalau udah di sini ada untuk background, jadi background dari teksnya bisa diatur untuk warnanya atau mungkin dari panjang ke kiri kanan atasnya bisa diatur ya. Di sini kita ada menu untuk spasi. Jadi untuk menambahkan spasi dari mungkin terlalu dekat atau terlalu jauh, kita boleh mengklik yang ini. Nah, di sini ada menu stroke. Jadi kita boleh menambahkan warna dari untuk tampilan fontnya lebih bagus lagi ya untuk garis sisi. Atau biasanya kalau yang ini itu ditambahkan ya untuk mempercantik aja, memperjelas ya, nggak harus pakai semua dari toolsnya. Nah, kalau udah di sini
kita boleh perbesar dulu ya biar lebih jelasnya. Setelah ini kita boleh menambahkan shadow. Jadi shadownya itu kita bisa mengganti-ganti warna, jadi ada bayangannya ya. Nah, untuk blue radiusnya bisa dinaikkan atau mau diturunkan, ini terserah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan aja ya. Untuk offsetnya juga kalian bisa atur sampai akhirnya kayak gimana. Nah, di sini kita boleh untuk inner shadow. Jadi inner shadow itu shadow yang berada di dalam teks, nggak di luar. Kalau yang tadi kan di luar ya, ini di dalam teksnya. Jadi kita boleh atur menjadi warna orange seperti ini, atau mungkin mau warna hitam. Nah, jadi di dalam teksnya akan ada kayak cahaya juga ya. Untuk blue radiusnya boleh diatur, dan offsetnya boleh diatur juga ya. Jadi otomatis teksnya akan berubah-ubah nantinya sesuai dengan warna yang kalian pakai. Nah, di sini setelahnya kita tambahkan light angle. Jadi di sini seperti akan menyala nantinya ya. Kalau misalnya kalian bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan aja. Ini nggak harus mengaturnya itu sama. Setelah ini kita klik untuk perspektif. Jadi di sini kita boleh mengatur-atur teksnya nanti mau seperti kayak gimana gayanya. Kita aktifkan dulu. Contohnya seperti ini ya. Biasanya ini tuh bisa untuk memakai mockup kalau misalnya menggunakan mockup ya. Jadi kita bisa tempelkan di mockupnya. Di sini kita bisa menambahkan efek 3 dimensi. Jadi seperti ini kita perbesar aja. Di sini kita juga bisa mengubah colornya, atau mungkin ya terserah kalian mau diubah seperti gimana. Nah, ini adalah contoh dari teks 3 dimensi ya. Nah, di sampingnya kita ada 3D shadow. Jadi di sini ada bayangan untuk bawahnya, yang di bawahnya ya, shadow dari bawahnya. Nah, yang terakhir di sini kita menggunakan menu reflection. Jadi efeknya ada bayangan teks di bawahnya seperti ini. Nah, setelahnya kita klik tombol yang di tengah ya, yang seperti bulat itu. Nah, di sini kita boleh klik ke menu draw. Jadi di sini kita boleh mengatur pen size dan warnanya kalian sudah atur. Nah, di sini kita boleh menggunakan yang fill inside ya. Jadi untuk pennya kayak gini jadinya. Jadi kalau kita udah brush, nanti di dalamnya itu bakal terisi sendiri dari warnanya. Kalau misalnya hapus, di klik ini ada tanda hapus ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk dashboard line kita aktifkan. Jadi di sini kita boleh mengatur dulu untuk pen size-nya. Kita kecilkan lagi. Nah, baru kita brush lagi. Nah, jadinya di sini adalah untuk garis yang putus-putus ya. Kalau sudah, mungkin kita boleh coba untuk yang neon effect. Nah, jadi ini enggak garis putus-putus, tapi ada efek neonnya. Jadi kayak ada shadownya dari yang pens kita gunakan ya. Ini sebenarnya ya agak sulit untuk dipakai, tapi ini hanya pengenalan dulu aja ya. Nah, di sini kita boleh untuk menambahkan dari shapes. Kita juga bisa menggunakan warna, dan kita di sini ada tambahkan stroke. Jadi ada garis sisi, garis samping dari shapes-nya. Nah, di sini adalah menu bezier. Jadi ini biasa untuk kita gunakan menggambar. Jadi di sini itu bezier mungkin yang agak sulit ya. Kita nonaktifkan dulu gambar yang tadi. Kita klik menu bezier ya. Nah, di sini kita mulai untuk menggambar pola. Jadi kalau misalnya dari aplikasi Pixellab ini kita membuat pola desain itu memang benar-benar dari awal.
Setelah jadi shape seperti ini, kita boleh atur untuk posisi di mana aja. Nah, di sini ada menu crop. Jadi kalau misalnya mau dipotong ya, mau dibuat bulat seperti ini atau nggak usah. Nah, di sini kita boleh copy, disalin. Nah, di sini kita boleh untuk mengganti warna colornya jadi yang berbeda. Nah, contohnya aja seperti ini ya. Nah, di sini ada menu to front dan to back. Jadi boleh untuk dikedepankan atau mungkin mau dikebelakangkan ya. Di sini ada menu color filters. Jadi dari sini kita boleh untuk mengganti-ganti warna ya untuk efeknya. Atau mungkin bisa langsung aja untuk diganti warna colornya sih. Nggak harus dari filtersnya. Di sini nih kita bisa mengganti warnanya ulang. Ada menggunakan warna gradients juga ya, bisa. Nah, dari sini kita boleh untuk menambahkan opacity-nya. Jadi untuk ketebalan dari shapes-nya, ketebalan blur atau enggaknya ini sesuai dengan keinginan juga. Nah, di sini ada untuk menambahkan stroke, jadi garis dari sisinya ya, dari sisi shapes. Nah, di sini ada menu hapus. Misalnya kalian nggak mau pakai yang sisi mana, boleh dihapus. Ini cara manual banget. Di sini juga ada menu max. Jadi misalnya mau dipotong atasnya atau mungkin mau dipotong mana ya. Ini ada dari awal udah dijelasin ya. Nah, di sini kita ada menu color. Jadi bisa menghapus warna mana yang ingin dihapus. Misalnya mau warna yang ini, kita tinggal arahkan aja untuk tanda titiknya, otomatis terhapus seperti ini ya. Nah, di sini ada menu-menu juga ya, yang lainnya sama dengan yang di awal. Nah, kalau udah kita klik menu yang persegi tadi, kita boleh mengganti warna background. Di sini juga bisa menggunakan background yang gradients atau mungkin mau yang transparan. Jadi nanti hasilnya misalnya mau diambil objeknya aja ya. Nah, di sini kita boleh mengatur aspek rasio. Jadi sebelum ngedesain itu kita mengatur aspek rasionya atau mungkin di akhir juga bisa ya. Nah, di sini kita boleh ke menu image. Jadi di sini udah ada disediakan background dari aplikasi Pixellab-nya sendiri ya. Nah, jadi contohnya seperti ini, boleh kita gunakan yang ini deh. Ya, yang ini mungkin kita udah oke. Nah, di sini kita boleh klik yang kayak gambar cerah ini. Di sini kita boleh mengrotate, jadi nanti backgroundnya bisa memutar ya. Nah, di sini ada untuk vintage, jadi kayak efek cahayanya kita boleh mengatur-atur. Di sini ada noise, jadi ya efek-efek seperti ini ya kita boleh coba-coba aja untuk nanti misalnya kakak juga mau berkenalan dengan Pixellab untuk mencoba-coba dulu. Kalau misalnya mungkin desain kita udah selesai mau di save ya, kita klik tanda yang di atas. Nah, di sini untuk formatnya boleh untuk diganti PNG dan memilih untuk dimensi yang ultra ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan dengan aplikasi Pixellab.